Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Farah Kanifah Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku dosen pembimbing pada mata kuliah instrumentasi serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta syalam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sini kami akan menyampaikan materi analisis kadar nitrit pada air bersih dengan metode spektrofotometer UV vis. Saya, Oktavia Wardianti, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Irdian Antasari, yang kedua Karisma Putri Dulestari, yang ketiga Oktavia Wardianti, yang keempat Nuryani, yang kelima Abdullah Muiz Fahmi Bakri. Abstrak. Telah dilakukan penelitian dalam menganalisis kadar nitrit pada air bersih dengan metode spektrofotometri UV vis. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis kadar nitrit yang diperoleh dari sampel air PDAM berkisaran antara 0,0020 sampai 0,0102 mg per liter. Air baku sebesar 0,0030 sampai 0,0114 mg per liter dan air sumur sebesar 0,0041 0,0159 mg per liter. Kadar nitrit yang diuji pada sampel air PDAM, air baku, dan air sumur memenuhi standar mutu Permenkes nomor 32 tahun 2017 yaitu kurang dari 1 mg per liter. Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Bagian tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Jumlah air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari berat tubuhnya dan sangat bervariasi pada setiap orang. Dikutip oleh Chandra tahun 2009. Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air terus meningkat. Akibatnya, kegiatan untuk pengadaan sumber-sumber air baru setiap saat terus didukung, sementara sumber air bersih di perkotaan semakin langka. Salah satu langkah dalam mengelola air dilakukan interpretasi data kualitas air. Kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu parameter fisika yang meliputi suhu, kekeruhan, padatan terlarut, dan sebagainya. Parameter kimia seperti pH, kadar nitrit, oksigen, terlarut, BOD, kadar logam, dan sebagainya. Dan parameter biologi, keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya. Nitrit pada keadaan normal tidak ditemukan di dalam air minum kecuali sumber air minum yang berasal dari air tanah, sebagai hasil dari reduksi nitrat oleh garam besi. Selain air tanah, setiap nitrit ditemukan di dalam air minum perlu dicurigai adanya pencemaran. Efek racun yang akut dari nitrit adalah methemoglobinemia, di mana lebih dari 10% hemoglobin diubah menjadi methemoglobin. Bila konversi ini melebihi 70%, maka akan sangat fatal. Pengaruh nitrit dalam jumlah besar terhadap tubuh manusia adalah dapat menyebabkan diare campur darah dan disusul oleh konvulsi koma. Jika tidak diatasi akan menyebabkan kematian. Keracunan kronis dapat menyebabkan depresi umum dan sakit kepala. Nitrit akan bereaksi dengan hemoglobin dan akan membentuk methemoglobinemia. Metode yang digunakan adalah spektrofotometri UV vis karena sederhana, mudah, murah, serta memiliki akurasi presisi dan limit deteksi yang sangat baik dan tidak terlalu menghabiskan waktu. Sampel yang digunakan yaitu air PDAM, air baku, dan air sumur. Alat dan bahan yaitu spektrofotometri UV vis, air PDAM, air baku, air sumur, asam sulfanilat, naftil etilen diamina dihidroklorida, dan larutan standar. Metode analisis kadar nitrit pada air PDAM dilakukan sesuai dengan cara uji nitrit pada SNI 01-3554-2006. Prinsip pengukuran kadar nitrit berdasarkan pembentukan warna kemerah-merahan
yang terbentuk dari hasil reaksi antara nitrit dengan asam sulfanilat dan N-1 naftil diamin dihidroklorid pada pH 2,0 sampai 5,2. Penentuan kadar nitrit dalam sampel air diawali dengan cara membentuk larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jumlah sampel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 sampel air yang terdiri dari 14 sampel air PDAM, 2 sampel air baku, dan 3 sampel air sumur. Sebelum diuji pada sampel dilakukan uji terhadap larutan standar. Pengukuran konsentrasi larutan pada penelitian ini dilakukan dengan metode kurva kalibrasi. Metode kurva kalibrasi memiliki kelebihan karena menggunakan lebih dari satu konsentrasi larutan standar, sehingga hasil pengukurannya lebih akurat. Habibah dan kawan 2018. Pada penelitian ini, kurva kalibrasi dibuat dengan menggunakan 6 konsentrasi larutan standar yang berbeda, yaitu 0:0,005, 0,01, 0,05, 0,1, dan 0,2 mg per liter. Berdasarkan hasil pengukuran observasi dan pengamatan pada larutan standar setelah ditambahkan reaksi asam sulfanilat dan naftil etilin diaminat dihidroklorida terhadap hubungan antara warna larutan dengan observasi yang terukur. Semakin pekat warna merah lambayung yang dihasilkan oleh larutan, maka observasinya yang terukur juga semakin tinggi. Analisis kualitatif nitrit berdasarkan pada reaksi diazo, di mana nitrit apabila direaksikan dengan senyawa amin aromatik primer yaitu asam sulfanilat menghasilkan garam di azinium. Garam di azinium tersebut kemudian direaksikan dengan senyawa pengkopling NEDA atau naftil etilin diamin dihidroklorida sehingga menghasilkan senyawa kompleks azo yang berwarna merah keunguan. Analisis kadar nitrit pada air bersih dengan metode spektrofotometri UV vis. Kalibrasi larutan standar nitrit dengan konsentrasi 0 mg per liter menghasilkan absorbensi sebesar 0. Konsentrasi 0,005 mg per liter menghasilkan absorbensi sebesar 0,0092. Konsentrasi sebesar 0,01 mg per liter menghasilkan absorbensi sebesar 0,0187. Konsentrasi 0,05 mg per liter menghasilkan absorbensi sebesar 0,0995. Konsentrasi 0,1 mg per liter menghasilkan absorbensi sebesar 0,2119. Konsentrasi sebesar 0,2 mg per liter menghasilkan absorbensi sebesar 0,4001. Kurva kalibrasi larutan standar nitrit yang disajikan pada gambar menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara konsentrasi dan absorbensi larutan standar nitrit dengan nilai R kuadrat sebesar 0,991. Persamaan regresi linier yang diperoleh adalah Y sama dengan 2,0196X ditambah 0,0004. Nilai R menyatakan bahwa terdapat korelasi yang linier antara konsentrasi dan absorbensi, dan hampir semua titik terletak pada satu garis lurus dengan gradien yang positif. Untuk menghitung konsentrasi, pertama, memasukkan garis lurus pada grafik, yaitu Y sama dengan 2,0196X ditambah 0,0004. di mana Y adalah absorbensi dari sampel, sementara X konsentrasi dari sampel. Y diganti menjadi 0,4001 sama dengan
2,0196X ditambah 0,0004. Dari sini 0,4001 dikurangi 0,0004 sama dengan 2,0196X. Hasil dari ini didapatkan yaitu 0,3997. Dimasukkan di sini 0,3997 sama dengan 2,0196X. Jadi X sama dengan 0,3997 dibagi 2,0196X, hasilnya 0,19791,105. Jadi X-nya yaitu 0,19791. Kesimpulannya, didapatkan dari hasil penelitian adalah hasil analisis kadar nitrit yang diperoleh dari sampel air PDAM berkisar antara 0,0020 sampai 0,0102 mg per liter. Air baku sebesar 0,0030 sampai 0,0114 mg per liter dan air sumur sebesar 0,0041 sampai 0,0159 mg per liter. Kadar nitrit yang diuji pada sampel air PDAM. Air baku dan air sumur memenuhi standar mutu Permenkes nomor 32 tahun 2017 yaitu kurang dari miligram per liter. Sekian video presentasi dari kelompok 3 yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Pramasti Om, Sandi Sandi Om. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.